Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha. Gapailah hal yang tidak mungkin, karena keinginan akan membantumu menggapai mimpi. Kota Jakarta, tempat di mana aku tinggal dengan banyak cerita suka dan duka di dalamnya. Banyak orang yang harus mencari rezeki maupun ilmu di kota ini. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, aku Zivana Aurora akan mengukir prestasi demi menggapai mimpiku. Keluargaku selalu mengedepankan kedisiplinan. Menurutku, itu harus ditanamkan sejak kecil. Selain karena aku ingin mengikuti jejak ayahku di militer, aku akan terbiasa dan menjadi pemberani ketika kelak aku terpilih sebagai seorang prajurit Kopassus. Untuk terjun ke dunia militer, aku harus melatih fisikku supaya meningkatkan stamina dan kebugaran tubuh. Sejak kecil, aku sangat tertarik di bidang olahraga bela diri. Ketekunanku pada bidang tersebut membuat aku berhasil mendapatkan sabuk hitam di karate. Tidak hanya itu, aku juga mengikuti beberapa lomba dan mendapatkan juara. Saya sangat senang sekali anak saya punya cita-cita menjadi seorang TNI Kopassus. Saya dan keluarga pasti akan mendukungnya. Pertama, Zivana tertarik dengan bela diri waktu umurnya sekitar 4,5 tahun. Dan kita sebagai orang tua sangat senang sekali kok anak perempuan dia pengen belajar bela diri gitu. Kekhawatiran sih ada, tapi selebihnya saya nggak khawatir. Justru itu buat pertahanan diri dia kalau dia di luar atau di dalam pergaulan, kalau biar aman lah. Masa pandemi saat ini merubah banyak hal. Semua kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dilakukan secara online. Tidak bisa bertatap muka dengan teman dan guruku. Membuatku rindu dengan keramaian di sekolah. Untuk mengisi waktu luang di sore hari, aku melakukan hobi yang juga dapat melatih fisik. Seperti bersepeda sore hari di sekitar rumah. Menurut saya aktif ya, dari tugas-tugas yang ditugaskan itu ya, kan dari yang diberikan dari sekolah itu selalu dikerjakan dengan baik gitu ya. Memang sekarang kan saat pandemi, jadi kita tidak tatap muka kan, tetapi kita bisa melihat dari tugas-tugas Zivana atau Aurora itu adalah dari yang ditugaskan oleh guru, terutama dari sekolah itu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak hanya tugas tertulis, tetapi praktek-praktek pun juga bagus ya, maksudnya tugas-tugas yang masuk itu semuanya dikerjakan dengan baik. Itu adalah Zivana. Kebetulan dari hasil nilainya itu memang tinggi ya, jadi dia memang prestasinya di bidang akademik juga bagus ya. Dia punya prestasi juga di bidang
olahraga yang pencak silat itu berhasil mencapai juara nasional ya, masuk ke tingkat nasional. Iya. Selain itu, aku juga sering menari di rumah. Aku mempelajari beberapa tarian tradisional melalui YouTube. Dapat melatih kelenturan tubuh dan pastinya membuat tubuh sehat karena banyak bergerak sehingga mengeluarkan banyak keringat. Saat kelas 2 SD, dari karate aku beralih ke bela diri pencaksilat. Awal mula aku tertarik dengan silat karena melihat Puspa Arumsari yang merupakan atlet pencaksilat peraih emas di Asian Games 2018. Dari situlah aku mendapatkan julukan Arum Darah Kecil. Karena Mbak Puspa itu main silatnya keren banget, aku pengen coba. Keterusan sampai sekarang. Bundaku selalu memberikan support dengan apa yang aku inginkan. Bunda berpesan kepadaku untuk fokus pada satu bidang. Sehingga aku memulai lagi dari nol untuk mempelajari seni bela diri pencaksilat. Menurutku, pencaksilat adalah sebuah kehidupan. Karena banyak gerakan yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pencaksilat adalah olahraga yang memerlukan banyak konsentrasi. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang memperhatikan seni keindahan gerakan dalam setiap jurusnya. Yang dipelajari dalam pencaksilat khususnya untuk pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate atau yang dikenal dengan PSHT. Yang pertama persaudaraan, yang kedua olahraga, terus kesenian, bela diri, dan kerohanian. Sebelum mulai latihan, aku pemanasan dulu, lari, dan mulai gerakan silat. Sering berlatih dan mengulang-ulang gerakan. Ketertarikanku di pencaksilat membuahkan hasil.
Meskipun baru kurang lebih 1,5 tahun menekuni pencaksilat, aku sudah mengukir prestasi yang membanggakan di kategori tunggal putri usia dini. Aku pernah memenangkan perlombaan di KWSN, JKTC, Merpati Putih Open, UMJ Open, banyak deh. Yang jelas prestasi Zivana ini dari awal mereka mengikuti latihan-latihan di sekolah itu, Zivana ini memiliki kemampuan yang sudah terlihat ya. Jadi setiap ada event lomba, baik itu tingkat kecamatan, tingkat ini tetap saya ikutkan, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah gitu. Jadi kan ada lomba-lomba di luar ya, selain dari ini ada, tapi mereka kita support untuk ikut gitu. Alhamdulillah setiap lomba itu selalu mendapatkan prestasi, walaupun mungkin belum juara 1, ada yang kadang juara 2, juara 3 gitu. Jadi semakin kesini ternyata Zivana ini memiliki disiplin yang luar biasa, karena dukungan orang tua juga sangat mendukung sekali. Orang tua selalu mendampingi Zivana dalam latihan-latihannya, tidak pernah absen gitu. Sehingga sampai saat ini Zivana sudah mengikuti lomba tingkat nasional tahun kemarin ya, alhamdulillah juga mendapatkan juara 3. Itu. Jadi itulah dukungan kami dari sekolah ya untuk Zivana. Sering berlatih dan mengikuti perlombaan. Kadang-kadang sih aku merasa capek, tapi aku pikirin hal yang positif dan target aku dalam silat. Jadi aku harus tetap semangat untuk mencapai target itu. Di Indonesia, banyak sekali aliran-aliran dalam pencaksilat dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan kekayaan budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Berkat pelatih yang tegas, maka dapat mencetak pesilat-pesilat yang tangguh. Seperti pelatihku yang bernama Mas Agus. Mas Agus memiliki disiplin yang tinggi dalam melatih pencaksilat dan bisa dibilang galak. Tetapi ketika di luar latihan, Mas Agus adalah orang yang baik dan ramah. Zivana anaknya pemalu. Pada saat latihan mudah mengikuti arahan dari pelatih maupun gerakan yang dicontohkan sama pelatih. Baik, untuk Zivana, yang jelas kami mendatangkan pelatih dari luar, yaitu khusus untuk pelatih pencaksilat. Itu Zivana memang dari awal itu sudah terlihat ya bakatnya. Jadi kami mendatangkan pelatih setiap minggu, waktu sebelum pandemi itu ada latihan khusus ya untuk mereka seminggu 2 kali. Dan Zivana ini termasuk anak yang memang memiliki disiplin yang tinggi gitu. Jadi dia itu setiap hari tidak pernah absen untuk latihan. Untuk mengajari anak-anak pencaksilat, untuk anak-anak SD susah-susah gampang, karena untuk anak-anak SD terutama yang penting untuk melatihnya, anak-anak itu senang dulu dengan pencaksilat. Setelah dia senang dengan pencaksilat, anak-anak itu mudah untuk mengikuti setiap gerakan yang dicontohkan sama pelatih.
yang dipersiapkan untuk mengikuti perlombaan atau kejuaraan pencaksilat, biasanya kita untuk persiapan kita butuh waktu bisa sebulan atau bisa lebih. Nanti kita persiapan yang paling utama adalah fisik, teknik, dan gerakan untuk persiapan kejuaraannya itu. Dari semua prestasi yang sudah aku raih, ada peran banyak orang di belakangku. Aku memiliki keluarga, guru, dan juga pelatih yang memberikanku dukungan, serta membantu dalam persiapan mengikuti lomba. Bun, Ada apa, Dek? ini gimana sih? Ada sulitan. Nomor 4. Coba soalnya dibaca lagi baik-baik sampai paham. Yang utama pasti doa. Dan ya sekali-kali kita kasih ribetlah, kasih kado-kado kecil biar dia tambah semangat lagi. Kalau di rumah dia cenderung pendiam ya, tapi banyak geraknya gitu. Kalau dia ininya apa? Kalau komunikasi dia cenderung anaknya pendiam, tapi pengen selalu ada kegiatan apa aja di rumah gitu. Saya berpesan kepada Zivana agar Zivana tetap harus disiplin dalam berlatih, tidak boleh bosan, harus tetap punya jiwa yang besar lah istilahnya. Kalau misalnya dia lomba, dia kalah, tidak boleh down ya, tetap harus semangat bahwa sekarang belum bisa, tahun depan saya harus bisa begitu. Ini dukungan kami dari sekolah seperti itu. Ya, pesan saya pertama, bangga dengan prestasi Zivana. Pesannya untuk tetap walaupun dia menjadi berprestasi di bidang olahraga, tetapi di bidang akademik juga tidak boleh tertinggal. Jadi supaya seiring ya, ternyata prestasi di sekolah juga baik, kemudian prestasi di bidang olahraga juga baik. Itu pesan saya. Tanggapan saya sebagai kakaknya sungguh sangat bangga karena dilihat dari prestasi-prestasi yang sudah didapatnya, belum tentu dari anak-anak lain atau anak seusia dia bisa mendapatkannya. Pesannya untuk Zivana, semangat terus berlatih dalam hal apapun dan jangan mudah menyerah. Di usia segitu, bagi kami, khususnya orang tua, kami sangat bangga sekali karena kami udah berprestasi sampai sekarang. Pesan saya untuk Zivana, jangan cepat merasa puas, rajin berlatih dan terus berprestasi untuk mengejar cita-citanya. Aku akan terus mengembangkan bakat yang aku punya. Aku sangat berterima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan hingga aku bisa berada di titik ini.